Di awal kemunculan agama Islam membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang keadilan. Betapa tidak, Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan merupakan ciri utama keadilan dalam ajaran Islam. Begitupun dalam memutuskan suatu perkara harus mengandung nilai keadilan bagi yang berperkara. Kedudukan hakim dan juga saksi pun menjadi penting. Bagaimana hakim dalam memutuskan perkaranya sehingga memenuhi unsur keadilan bagi yang berhak mendapatkannya. Mengapa semua itu harus tertuang? Karena dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan yang dihadirkan berlandaskan hukum yang tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Lantas bagaimana bila keadilan diputuskan tidak secara adil? Apa balasannya? Dan pelajaran apa yang Islam berikan agar keadilan dalam putusan perkara benar-benar memenuhi unsur keadilan? Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وإن تلووا أو تقرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku, di mana hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin Kota Baru Bekasi. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Haris Hakam dan Ustadz Ahmad Khan, yang akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yang tentu saja ini setiap hari kita hadapi, kita alami, yaitu bagaimanakah kita menetapkan keadilan. Bagaimanakah sesungguhnya kita menakar keadilan, apa yang disebut dengan keadilan. Itulah tema kita, mewujudkan keadilan dalam putusan perkara, yang tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketua DKM dan Jamaah Masjid Al-Muhajirin, Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Agung Izul Haq, hadirin hadirat dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kalau menakar sebuah keadilan, maka tidak sama ketika kita menakar benda. Benda bila ingin diukur maka ditimbang. Benda kalau mau diukur panjangnya ditarik meter dan kilometer. Bagaimana menakar sebuah keadilan? Hadirin sekalian yang berbahagia, sesuatu yang abstrak bukan berarti tidak bisa diukur. Apabila kita mengikuti kaedah-kaedah yang diatur dalam sebuah sistem nilai, maka kita akan bisa menentukan. Adil itu yatadammatul musawa bainan nas fil huquqi wal wajibat wa i'ta'i ala kulli haqqin haqqah. Yang namanya adil itu liputannya ketika seseorang menyamaratakan terhadap manusia apabila menyangkut tentang hak-hak, apabila menyangkut tentang kewajiban-kewajiban, dan ketika kita memberikan pemberian secara sama pada sesuatu yang mesti diberikan haknya, maka itu disebut dengan adil. Ibu di rumah ya memberikan porsi pemahaman, porsi makanan kepada anaknya secara tepat, secara baik, secara sama, maka ibu orang yang adilah, orang yang adil. Begitu juga bapak punya istri harus adil. Iya, saya nggak enak ngomongnya. Harus adil. Terus sampai dengan kepala wilayah, pimpinan wilayah sampai ke presiden harus adil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cukup ini satu pedoman saja yang kita pahami, ya, yang kita pilih orang yang adil sudah cukup. Maka itu representasi dari sebuah kebahagiaan, betul nggak? Bapak Ibu sekalian, terlebih lagi ketika kita menjadi orang yang menentukan sebuah perkara yang mesti dihukumkan dengan adil. Ini berat apa berat? Berat banget. Itu mengapa pahalanya sorga bagi orang yang menetapkan hukum, bagi hakim yang benar-benar serius, pahalanya sorga. Di dalam salah satu hadis yang sahih Nabi mengatakan, Nabi bersabda al-qudatu salasah. Hakim itu ada 3 macam. Isnani finnar, 2 kelompok dari yang 3 masuk neraka, wa wahidun fil jannah, 1 masuk surga. Mana yang membedakan? Man arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah.
Orang yang mengerti kebenaran, mengerti aturan, dan dia letakkan dengan cara yang proporsional sesuai dengan asas-asas keadilan, masuk surga dia dengan putusannya. Yang kedua, waman lam ya'rifil haq, orang yang tidak mengerti hak, faqadha bihi bijahlihi, dia tetapkan sesuatu dengan ketidakketahuannya, dengan kebodohannya, fahuwa finnar, masuk neraka. Nah yang repot, man arafal haqqa walam yaqdibih, orang sudah tahu aturannya sudah jelas, hukumnya sudah jelas, tapi dia tidak melaksanakan yang semestinya, fahuwa finnar, masuk neraka juga. Jadi 2 banding 1. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, jangan pengen jadi hakim sudah. Ibu jadi kepala ibu rumah tangga aja. Bapak udah kerjaan aja Pak, jangan jadi hakim. 1 banding 2. Kaki kiri di neraka, kaki kanan di sorga. Kira-kira masuknya kemana nih Bu? Kaki kirinya neraka, kaki kanannya di sorga. Kira-kira neraka apa sorga? Berat. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betapa nasib orang dihadukan. Di dalam hadis qudsi yang lain dikatakan Bapak Ibu sekalian, hakim itu satakhrisuna alal imarah. Kalian itu sebenarnya juga semuanya itu pengen jadi pemimpin. Kalian semua itu sebenarnya pengen jadi hakim. Hakim itu gajinya gede Bu, tunjangannya gede. Ya, percaya nggak nih Bu? Gajinya gede, cuma bahayanya besar. Nabi sampai mengatakan begini, saya menghadap Bapak aja, kalimatnya cocoknya sama Bapak. Kata Nabi begini, orang yang jadi hakim, orang kalau pegang pimpinan, kata Nabi begini, nikmatil murdiah, enak ketika menyusu. Wa bi'satil fatimah, enggak enak ketika disapih. Ini Bapak diem paham enggak? Enggak pakai syarah dan nih udah paham. Saya juga nggak tahu Nabi kenapa menggunakan kinayahnya seperti itu. Jadi hakim kalau lagi nyusu enak, bahkan dia tanpa batas umur. Saya hanya yang nggak kuat. Tapi Nabi mengatakan wabi satil fatimah, dan dia tidak enak ketika disapih. Tidak dihormati orang. Di masyarakat tidak ada nilainya. Bahkan dia diancam sama orang yang diputuskannya. Bahkan malaikat setiap hari ngikutin, nih dia nih. Bakalan masuk gua tampol mukanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi orang yang adil, di dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah. Ada 7 golongan orang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama bukan kiai. Yang pertama bukan mubaligh. Al-imamul adil. Imam yang adil masuk surganya duluan. Kiai mana? Duluan lagi. Ya, kenapa? Karena kiai juga harus punya rasa adil. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa ternyata bukan pekerjaan yang mudah untuk menetapkan keadilan. Apalagi kita yang memiliki profesi sebagai hakim yang tentu saja harus menakar keadilan seadil-adilnya. Lantas bagaimanakah hakim dalam pandangan Islam? Insya Allah Ustadz Ahmad kan akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yang intinya adalah bagaimanakah kita menakar keadilan. Dan tentu saja kita harus mencermati siapakah sesungguhnya yang menakar dan menentukan sebuah keadilan. Dia adalah
orang yang memiliki profesi sebagai hakim. Lantas bagaimanakah hakim di dalam pandangan Islam? Ustadz Ahmad Khan akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaram, guru kita bersama Kiai Haji Haris Hakam, Ustadz Agung Izul Haq, serta Bapak Ibu sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga segenap pemirsa Damai Indonesia Ku TV One dimanapun Anda berada. Keadilan ini sangat dimiliki dan ingin dirasakan oleh siapapun. Seorang hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tanggung jawab dan amanah yang besar kepada mereka. Sehingga kedudukan hakim itu teramat sangat strategis dan sangat urgen sekali. Tetapi memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seorang hakim mengemban amanah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Oleh sebab itu seorang hakim harus memutuskan setiap keputusan yang dia sampaikan di dalam menentukan suatu hukum dengan seadil-adilnya dengan mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dengan mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam memutuskan satu keputusan hukum, maka saya yakin kualitas pengadilan dan wibawa seorang hakim itu dapat diperbaiki. Dan juga dengan kepastian hukum yang disampaikan oleh seorang hakim yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dan juga kepada para hakim. Dan yang tidak kalah penting, negara tetap bisa berjalan di atas dasar hukum, bukan di atas dasar kekuasaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hakim ini memiliki tanggung jawab yang berat. Makanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad dzubiha bighairi sikin." Siapa orang yang Allah jadikan dirinya sebagai seorang hakim yang memutuskan satu ketetapan hukum bagi orang yang mengalami persoalan atau permasalahan hukum, maka niscaya mereka itu diibaratkan seseorang yang disembelih tanpa menggunakan pisau. Maksudnya apa? Mayoritas ulama jumhur mengatakan maknanya seseorang yang dia mengambil dan mengemban amanah sebagai seorang hakim, berarti dia harus siap untuk menerima celaan dan cacian dari orang-orang yang berhadapan dengannya. Terlebih lagi di saat hakim tersebut memutuskan satu keputusan hukum tidak sesuai dengan kebenaran, maka itu adalah tanggung jawab yang besar dan bahkan bisa membawa dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaslah para ulama salafun saleh terdahulu, mereka itu enggan ketika dipilih untuk menjadi seorang hakim. Karena memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada di antara mereka yang melarikan diri dari kotanya karena gak mau diangkat menjadi hakim. Di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ketika seseorang dia mau mengemban satu amanat yang besar menjadi seorang hakim, maka setidaknya dia memiliki beberapa hal yang harus ada di dalam diri seorang hakim. Yang pertama adalah seorang hakim harus memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki kualitas iman yang luar biasa. Sehingga tidak mudah menyimpang dari sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, seorang hakim harus memiliki keteguhan hati, sehingga hatinya tidak mudah goyah ketika disodorkan kesenangan dunia, jabatan, kedudukan, popularitas, kesenangan, harta duniawi, maka dia tidak goyah karena dia punya keteguhan hati dan dia hanya menentukan satu keputusan hukum dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ketiga, seorang hakim itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Tadi guru kita Kiai Hakam sudah menyampaikan, kata Kiai Haris Hakam, Rasul itu berpesan bahwasanya ada orang yang dia masuk neraka karena dia menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum tapi dengan kebodohan. Maka tempatnya di neraka. Maka nggak bisa seorang hakim itu bodoh, nggak ngerti di dalam hukum. Dia harus memiliki ilmu pengetahuan di dalam bidangnya. Makanya Nabi udah bilang dari dulu, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kadang ada urusan yang diserahkan kepada ahlinya, tetapi nggak punya ketakwaan yang tinggi kepada Allah, maka juga akan hancur dan binasa. Ini yang ketiga kata Imam Ghazali. Yang keempat, seorang hakim itu harus memiliki sifat keberanian yang besar. Karena di dalam memutuskan satu hukum, satu perkara, maka dia berhadapan dengan bermacam-macam jenis kekuatan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Tetapi kalau seorang hakim punya kekuatan, keberanian, maka dia akan memiliki kemampuan untuk memutuskan hukum sekalipun harus berhadapan dengan berbagai kekuatan, karena dia memiliki kekuatan yang paling terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, seorang hakim itu harus memiliki kekuatan. Karena kalau lemah dia nggak akan mampu untuk memutuskan satu keputusan hukum dengan seadil-adilnya. Di zaman dulu, para nabinya Allah Subhanahu wa taala, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelesai di dalam masalah yang dihadapi oleh umat. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyina mubasyirina wa mundhirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fih." Dulu manusia itu adalah umat yang satu, kata Allah. Ketika terjadi perselisihan, terjadi permasalahan, maka Allah utus para nabi di tengah-tengah mereka untuk membawa kabar gembira, untuk membawa peringatan, ancaman kepada mereka. Dan Allah turunkan bersama para nabi kitab untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah mereka. Untuk memutuskan satu keputusan hukum di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Jadi para nabi itu adalah sebagai hakim bagi para umatnya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang hakim yang memutuskan hukum di tengah-tengah kita, maka hendaknya seorang hakim itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang diambil dari keputusannya sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam menghadapi masalah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita para pemimpin dan hakim-hakim yang adil. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah menyiapkan 3 segmentasi yang insya Allah untuk memperdalam tema kita yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Siswoyo untuk mengajukan pertanyaan yang nanti kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya. Bapak Siswoyo, silakan. Maskernya diturunkan sebentar Pak, biar jelas suaranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz yang kami muliakan. Saya sering mendengar, bahkan baru saja Ustadz sampaikan bahwa menjadi hakim itu sangat berat. Apalagi cobaan menerima gratifikasi. Nah, dan bahkan Ustadz tadi sampaikan ada sebuah hadis bahwa ada 3 hakim yang 2
masuk neraka, yang satu masuk surga. Nah, pertanyaannya, seandainya tadi sudah dijawab, mohon diulang jawabannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita menakar keadilan, di mana salah satu profesi yang menentukan sebuah keadilan adalah hakim. Mungkin Ustadz Ahmad Khan bisa mengulangi kembali 3 kategori hakim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam bahwasanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Qudah Salathah, Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Hakim itu ada 3 kata Rasulullah, yang 2 itu tempatnya di neraka, yang 1 tempatnya di sorga. Adapun yang 1 tempatnya di sorga adalah rajulun alimal haq fayuqda bihi fahuwa fil jannah. Seseorang yang dia mengetahui sesuatu yang harus dia putuskan dan dia putuskan dengan kebenaran, maka dia tempatnya di sorga. Lalu yang 2-nya yang di neraka, kata Rasul SAW, yang satunya adalah seseorang yang hakama bil jahli, orang yang menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum dengan kebodohannya, maka dia di neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dia menyimpang dari keputusan yang sebenarnya dan dia memutuskan hukum tidak dengan kebenaran, maka dia juga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita waspadai, jangan sampai jadi seorang hakim yang cuman gara-gara urusan dunia yang hina, lalu kemudian dia tukar semua yang menjadi amanah dia dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Kiai Haris, kalau kita lebarkan dari pertanyaan yang menarik ini, artinya kita selama ini barangkali menetapkan keputusan berdasarkan apa yang dikatakan oleh hakim. Padahal diri kita setiap saat justru menjadi hakim. Yang pertama bagi diri kita, bagi keluarga kita. Nah ini kan kita jangan sampai lupa, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak mampu untuk menghakimi diri kita sendiri, Kiai. Iya, tadi saya sudah kasih contoh kalau punya istri harus adil. Contoh yang lain. Ya, itu kan harus adil. Kalau punya anak harus adil dalam memberikan kasih, dalam memberikan atensi. Di masyarakat juga sama, ya. Kita mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, mohon maaf ya, T, kan gitu kan CS, ya, akrab. Jadi ketika kita ini ditetapkan menjadi seorang yang menentukan, ya, maka kita harus dituntut adil. Bahkan orang Islam itu, Mas Agung, berbeda ketetapannya di dalam dia menetapkan sebuah kebenaran itu. Saya ingin membuat perbandingan begini Bapak Ibu sekalian. Dalam sistem hukum yang Anglo-Saxon, ya, penetapan hukum itu bukan oleh hakim, tapi juri. Ada juri yang memberikan sebuah penilaian apakah sesuatu masalah itu salah apa benar. Setelah dinyatakan oleh juri, maka hakim mencarikan dasar hukumnya untuk menjadi sebuah ketetapan. Ya, yang Anglo-Saxon. Yang kontinental itu sama dengan style hukum Islam. Hakim itu tidak ada jurinya, dia yang mengoreksi
Dia yang mengistimbat hukum dan dia yang menyatakan salah dan benar dan dia yang mencarikan hukumannya. Oleh karena itu wajar saja ketika dia konsisten dan dia jujur dan dia benar dengan ketetapannya balasannya sorga, pantas Mas Agung. Karena memang dia lebih lelah, lebih capek. Tidak boleh dia menetapkan hukum itu ya dengan sembarangan. Nah oleh karena itu ini bukan cuma sekedar kasus yang terjadi saja. Tetapi kita di masyarakat juga harus adil. Kadang-kadang kita enggak adil. Maaf nih Pak RT, ya semua Pak RT di Indonesia. Pak RW, di semua Pak RW di Indonesia. Halo ya harus adil. Termasuk kita di rumah tangga kudu adil. Walaupun sebenarnya ini banyak hal-hal yang bisa jadi ya perdamaian antara berkeluarga itu lain. Tapi pada prinsipnya orang Islam itu dinilai keadilannya itu dan pahalanya pahala yang luar biasa. Nah Kiai, kalau kita lebih dalam lagi, artinya di dalam Islam kan tidak secara tegas. Ada wilayah ijtihad, memaksimalkan istilahnya akal kita untuk menentukan sebuah keadilan. Kita ambil contoh, ini menarik sekali. Misalkan seorang pezina, ini kan perbuatan fahsya, perbuatan personal. Tetapi mengapa hukumannya harus dirajam? Sedangkan seorang yang melakukan kemungkaran, nah itu di situ ada kompromi-kompromi. Lantas batasan yang dikatakan adil based on hukum-hukum Islam itu seperti apa? Begitu Kiai. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat tentang hukuman bagi orang yang dirajam umpamanya. Dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang dengan dua sistem stelsel hukum tadi itu. Yang Anglo-Saxon maupun yang kontinental, kelihatannya Islam itu ekstrim. Kelihatannya ekstrim. Tetapi sesungguhnya Bapak sekalian, efek jera itu adalah salah satu yang paling efektif bila itu menjadi sesuatu yang diketahui orang. Itu maka dalam hukum Islam itu kalau seorang itu dihukum di depan masjid, di aula itu, di tempat tanah terbuka ditunjukkan. Kenapa? Ternyata orang efek jera itu lebih menakutkan. Cuman kemudian kita ini menganggap kita kan lebih westernisasi. Dulu dengan stelsel hukum yang penjara itu sebagai sebuah pembalasan dari sebuah perbuatan, itu dianggapnya tidak manusiawi. HAM berbicara. Kemudian ada lembaga pemasyarakatan yang dianggap lebih manusiawi. Padahal sesungguhnya berapa banyak ya penyamun justru di LP. Bahkan pelakunya sendiri adalah juragannya narkoba. Kenapa? Alasannya kemanusiaan, sebenarnya efeknya hilang. Jadi kita tetap berpendapat bahwa apa yang dipilihkan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya, nggak ada yang lebih bagus ya, kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Karena orang takut ya dengan cara sistem yang diberlakukan secara terbuka. Beratnya adalah di efek jera itu Kiai ya. Baik, kita persilakan kepada Ibu Ida Farida yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar dalam kajian dalam suatu pengajian yaitu tentang etika dalam memutus perkara. Yaitu jangan memutus perkara dalam keadaan marah, jangan memutus perkara kecuali dalam keadaan kenyang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada manusia. Mohon pencerahannya Ustadz tentang etika semacam itu dan apa sesungguhnya nilai-nilai yang diemban dalam etika-etika tersebut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam salah satu hadis sahih Nabi SAW bersabda, la yahkumu ahadun baina itsnain wa huwa ghadbanu. Jangan sekali-kali seseorang itu menghukumkan dua orang yang sedang berperkara
sementara dia dalam keadaan marah. Gak boleh. Kenapa? Emosi nanti dikhawatirkan berpengaruh. Kenapa? Karena memang stelsel hukum Islam, dia yang menggali, dia yang merumuskan, dia yang menentukan salah, dan dia yang menghukumkan. Sehingga marah nggak boleh, berbeda dengan yang Anglo-Saxon, yang menentukan salahnya bukan hakim. Ini secara moral berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangankan kita mau menetapkan hukum, Bapak mau sholat, nahan kencing, nggak boleh sholat Pak, kencing dulu. Bapak lagi mau sholat tapi perut lapar, jangan sholat, makan dulu. Bapak lagi mau sholat udah wudhu, ibu narik-narik, tiket dulu baru. Sholat bareng dulu kayak sholat bareng. Iya. Kenapa? At-tafrigh. Nah ini nih. Ilatnya di dalam hukum Islam itu tafrigh. Segala sesuatu itu harus dihempaskan. Kalau dia masih terasa lapar, terasa haus, marah tadi sama istrinya, dia nggak boleh ketok palu. Kenapa? Ini ketokan palunya sangat merugikan dan dia an-nadamah yaumal qiyamah. Dia bakalan nyesel nanti di kiamat dari lantaran ngetoknya itu tadi. Nah jadi dalam hukum, dalam ibadah nggak boleh kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan lapar, dalam keadaan marah, emosi nggak boleh. Bahkan sunnah itu ketika dia sudah mendapatkan pun ata'anni minallah, tenang ditunggu dulu. Sampai dia yakin baru. Wal ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu dari setan. Ini juga sebagai sebuah koreksi secara nasional. Jangan kita melakukan sebuah percepatan, tetapi sebenarnya di situ banyak tikungan-tikungan yang tidak terangkat. Mohon maaf Kim, ya Hakim. Mohon maaf, bahaya dan nanti kita menyesal ketika kita mempertanggungjawabkan sendiri. Saya kira. Nah Ustadz Ahmad kan mungkin bisa sedikit menambahkan dari sisa waktu kita. Artinya ketika kita menetapkan keadilan harus dalam kondisi sepenuh kesadaran kita. Seperti kasus perceraian. Ketika kita mengatakan bercerai, jangan dilakukan pada saat kondisi marah seperti itu. Artinya itu kan sangat subjektif sekali begitu. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang Nabi sampaikan, bahwasanya ketika datang seseorang kepada Nabi meminta wasiat kepada Nabi, Nabi bilang la taqdab, jangan kamu marah. Dia minta nasihat lagi, jangan kamu marah. Sampai 3 kali berulang, jangan kamu marah. Kenapa? Penting banget kalau orang dalam keadaan marah, maka dia akan memutuskan sesuatu itu dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, sehingga akan menyebabkan penyesalan yang sangat dalam dirinya dia sampai akhir masa. Oleh sebab itu ketika mengadili apapun, maka mengadili orang lain itu kan merupakan satu kepastian hukum. Akan tetapi akan membawa dampak, implikasi dan juga konsekuensi yang mana mungkin konsekuensinya itu akan menyebabkan kerugian yang besar bagi orang lain dalam waktu yang lama, bahkan bisa seumur hidup kalau diputuskan dengan sesuatu yang dibarengi dengan emosi. Sama juga ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya, lalu kemudian dibarengi dengan amarah, dibarengi dengan emosi, maka itu harus diperhatikan karena akan menimbulkan penyesalan yang luar biasa. Ya, jangan sampai seorang suami itu ketika emosi lalu kemudian dia menceraikan istrinya, maka dia akan menyesal dengan apa yang dia ucapkan. Karena sesungguhnya perceraian itu walaupun sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, sebagian ulama mengatakan kalau ketika seorang suami itu menceraikan istrinya dalam keadaan marah, maka itu yaftakiru ila niyah. Ya, butuh kepada niat di dalam hatinya. Ya, butuh kepada niat di dalam hatinya. Makanya hati-hati. Terkadang kan tipis-tipis tuh samar setan itu membisiki sesuatu dengan kalimat-kalimat yang baik tujuannya tapi adalah sesuatu keburukan. Maka waspada, hati-hati. Nah Kiai, kalau kita selama masih di dunia ini kan artinya selalu berhadapan dengan sesuatu yang bersifat pasal karet begitu, ada subjektivitas, kecuali di akhirat nanti bahkan tubuh kita sendiri menjadi saksi. Artinya walaupun kita berusaha semaksimal mungkin menetapkan keadilan, masih ada potensi kesalahannya atau seperti apa Kiai? Ya, bisa jadi ya sebuah keputusan itu tidak sesuai dengan fakta, tetapi dalam Islam itu ada standarnya. Idza hakamal hakimu fajtahada
fa asaba falahu ajrani. Seorang hakim apabila dia meneliti satu perkara secara cermat, kemudian an-nasir-asirnya sudah benar, ya yakin dia dengan apa yang dicarinya itu tadi, yang diistimbat itu tadi, kemudian hukumnya sudah dia lakukan secara tepat, diputuskan, maka dia mendapatkan pahala 2. Wa idza syada fa akhta'a. Apabila seorang hakim dengan maksimal melakukan ijtihad itu, bazlu taqati fi istinbatil hukmi, mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum, fa akhta'a, ternyata salah pada kapasitas kemanusiaannya, salah dia, falahu ajrun, maka dia tetap mendapatkan pahala 1. Itu enaknya jadi hakim. Kalau benar dia dapat pahala 2, tapi kalau salah dia pahala 1. Ya, dapat pahala 1. Kenapa? Sudah ijtihad. Yang tidak boleh tidak ijtihad, diukur dari tradisi, salah, bid'ah, itu yang nggak boleh tuh, tanpa melakukan ijtihad. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Nono Sutarno untuk mengajukan pertanyaan yang kita jawab dalam segmentasi selanjutnya nanti. Bapak Nono. Bapak Nana. Nano. Maaf yang dikirim saya nih Nono. Silakan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, yang mana CCTV, video, chat sebagai alat bukti yang mungkin masih bisa direkayasa, bagaimana ajaran Islam dalam mewujudkan keadilan untuk memutuskan suatu perkara? Luar biasa. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa diawali dari Ustadz Ahmad Khan berkaitan dengan teknologi CCTV tadi. Kita memang hidup di era teknologi, apakah lantas bisa dijadikan sebagai penguat dalam saksi untuk menetapkan keadilan? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya di antara sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujah atau bukti di dalam persidangan ataupun di dalam memutuskan satu keputusan hukum, yang pertama adalah syahadah, yaitu kesaksian. Kesaksian dari saksi yang memang menyaksikan suatu hal yang terjadi, maka ini bisa dijadikan sebagai hujah. Lalu kemudian yang kedua adalah ikrar. Ikrar ini adalah pengakuan dari seseorang yang memang mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut. Maka ini bisa menjadikan suatu hujah di dalam menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum. Lalu kemudian yang ketiga adalah yamin, yaitu sumpah. Sumpah dari orang yang bersangkutan. Dia disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala melakukan atau tidak, maka ini juga bisa menjadi hujah. Yang keempat adalah araddu alal yamin, yaitu menolak sumpah. Maknanya dia tidak mau bersumpah. Kenapa? Karena dia merasa tidak melakukannya. Maka dia harus mendatangkan bukti bahwa dia memang tidak melakukan hal tersebut. Lalu kemudian yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu harus ada yang namanya pengetahuan dari hakim. Jadi hakim itu memiliki pengetahuan dari beberapa sumber-sumber yang memang terpercaya dan itu bisa dijadikan sebagai hujah. Lalu kemudian yang terakhir, adanya alat-alat bukti yang bisa menjadikan satu tanda atau bukti bahwa sesuatu itu memang terjadi dan itu sebagai bukti yang kuat dan hujah untuk permasalahan tersebut. Jadi masuknya kepada kategori yang terakhir, ketika memang ada alat-alat yang memang bisa, ya, tapi itu juga harus diperiksa dengan sebenar-benarnya, ya, dengan mendatangkan ahlinya,
ahlinya juga orang yang memang betul-betul diambil sumpahnya, dipercayai bisa untuk menyatakan sesuatu tersebut, ya, tidak juga dia lantas merubah sesuatu atau mengeditnya atau melakukan hal-hal yang lain yang justru malah tanggung jawabnya nanti besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Agung. Wallahu a'lam bishawab. Kiai, kalau kita perhatikan untuk menetapkan keadilan di era teknologi digital ini memang akan semakin lama semakin rumit. Seperti tadi dikatakan bahkan CCTV bisa menjadi saksi tapi ternyata ada rekayasa. Nah, bahkan sebelum direkayasa pun bisa jadi manusia sendiri melakukan kebohongan dalam kesaksian. Ini kan sangat rumit. Artinya semakin rumit untuk menetapkan sebuah keadilan, Kiai. Baik, saya bikin komparasi dulu. Di Kebayoran Baru, ya, ada kepala KUA itu menikahkan dengan menggunakan telepon beberapa tahun yang lalu. Jadi pasangan yang satunya lakinya di negeri di Amerika, yang satu di Indonesia. Ankahtuka wa zawwajtuka ala ma amarallahu bi imsaki bi ma'ruf, dinikahin, ceder, nikah. Langsung dipindah kepala KUA-nya. Kenapa? Karena belum bisa menjadi sebuah kesepakatan apakah boleh menikahkan, ya, dengan telepon. Kalau CCTV itu kan teknologinya sudah canggih lagi. Artinya ada suara, ada gambar. Dalam hukum itu Pak, ada amrun ta'abbudi, ada amrun ta'akkuli. Kalau ta'abbudi itu yang menyangkut, ya, esensi ibadah. Kenapa subuh 2 rakaat? Gak usah dipikirkan, jangan karena masih ngantuk. Enggak, emang 2. Ya. Tetapi ketika orang bayar zakat dengan tidak menggunakan korma, tidak menggunakan gandum, tapi beli beras, ini amrun ta'akkuli. Perkara yang mesti kita pikirkan. Secara nilai, secara hukum Islam, apakah CCTV bisa dijadikan alat bukti? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Kenapa? Pembuktian suara, pembuktian dengan muka dan lain sebagainya. Umpamanya saya mau menikahkan Mas Agung gitu, pakai video call. Ini benar, Mas Agungnya benar, orangnya ini suruh ngomong benar, maka sah. Ketika Pak Karno menikah dengan salah satu istrinya, Sri Hartati kalau tidak salah, di Semarang itu, yang berangkat itu ajudannya, Pak Karnonya di Jakarta. Ya, maka menggunakan wakil seperti itu boleh di dalam hukum Islam. Apalagi yang namanya video call, apalagi yang namanya CCTV. Cuma persoalannya rentan itu direkayasa. Ya, apalagi nah Bapak sekalian, ini tetapi betapapun rekayasa itu bisa dibuat, teknologi itu canggih Pak. Wa fauqazi ilmin alim, di atas orang pintar ada orang pintar lagi. Pasti ketahuan kalau dia direkayasa. Hanya saja memang sepintas akan banyak, ya, korban-korban. Tetapi secara hukum dia bisa diterima dari lantaran dua esensi hukum itu, suara, wajah, gerak itu nggak bisa direkayasa. Nah, itu boleh dijadikan alat hukum. Cuma memang ini masalah kepandaian orang. Kemarin kan kasus ini orang kepalanya diganti kepala ini jadi masalah. Ini kepandaian yang tidak digunakan secara proporsional. Tapi secara hukum saya kira boleh Pak. Tetap harus ada kesepakatan bersama, akhirnya diangkat menjadi hukum positif bahwa itu adalah salah satu alat untuk bisa menetapkan hukum, begitu Kiai ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Adwiana yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Pak Kiai dan Pak Ustadz. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Setelah melihat, mendengar kata-kata harus adil, kita harus bersikap adil. Sering kata-kata itu terlintas. Sebenarnya definisi yang tepat bagaimanakah dalam ajaran Islam menetapkan suatu keadilan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali. Silakan, Kiai. Iya, tadi sebenarnya sepintas saya sudah mengatakan
Ya, yatadammanul musawah bainan nas fil huquq wal wajibat wa i'ta'i haqqah. Yang namanya adil itu ketika seseorang itu memperlakukan secara sama, secara umum di antara manusia yang menyangkut hak, yang menyangkut kewajiban, dan ketika memberikan pemberian sesuatu secara proporsional kepada orang yang berhak menerima. Bila ini dilakukan secara benar, maka dia sudah disebut adil. Walaupun nanti pada kajian yang modern ada yang disebut dengan adil konstributif. Nah, adil yang konstributif itu adalah adil yang bagaimana itu ditentukan dari umpamanya pemerintah apakah memberikan hak yang sama kepada daerah-daerah, tunjangan APBD-nya umpamanya, maka distribusinya apa mereka terhadap negara, maka itu diukur berapa jumlahnya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Ketika A jumlahnya sekian, B sekian dan lain sebagainya tidak sama pada nominal, tapi ini dianggap adil karena dia adalah berdasarkan distributif. Nah, nanti yang yang distributif ini sendiri, pemberian ini tidak bisa diukur dengan secara nominal saja. Yang justru kalau seandainya dibuku rata itu tidak adil. Begini Ibu, ada orang punya anak 5. Yang satu, yang kedua, ketiga kaya. Yang ketiga, yang keempat yang memiliki 5 miskin. Anaknya banyak lagi. Apakah ibu ketika memberikan bantuan diberikannya sama? Kalau diberikannya sama tidak adil. Malah tidak adil. Begitu juga ketika Allah menetapkan lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian laki-laki 2 ya dibandingkan dengan perempuan, itu adil. Kan nominalnya enggak sama. Bukan dari sisi nominal yang dilihatnya, tetapi bagaimana fungsional, ya, kehadiran dan tugas bagi seorang laki dan perempuan berbeda, maka sifat keadilannya seperti itu. Sama di dalam berumah tangga juga seperti itu. Bapak istri pertamanya ya, anaknya 5, yang kedua anaknya 12, ngasih duitnya sama enggak? Kalau sama enggak adil. Saya kira itu. Nanti ada kajian lain tentang ini kayaknya. Ustadz Ahmad, artinya tadi bisa dikatakan keadilan adalah menempatkan pada porsinya masing-masing. Diibaratkan kita memiliki mangkok, nah sesuai dengan mangkoknya. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi satu kondisi di mana atasan kita dihukum, akhirnya kita memberikan kesaksian palsu karena dia adalah atasan kita yang ya dikatakan dia memberikan rezeki kepada kita melalui kantornya dan sebagainya. Lantas bagaimanakah mengkaitkan ini dengan masalah keadilan? Ketika ada atasan kita, dia melakukan satu kesalahan lalu kemudian kita diminta untuk memberikan kesaksian, tetapi kita memberikan kesaksian palsu. Maka ini Rasulullah SAW beliau mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, asyahidu zur fahuwa finnar, orang yang memberikan kesaksian palsu, kedustaan di dalam kesaksiannya, maka tempat yang pantas baginya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah menjadi orang yang memberikan kesaksian palsu. Ketika kita memang menyaksikan, maka sampaikan sesuai dengan apa yang kita saksikan. Jangan dikurang-kurangin, jangan dilebih-lebihin. Maka itu enggak akan menjadikan kita itu memiliki sesuatu di dunia, tetapi akan membuat kita hina di dunia dan juga akan membuat kita terpuruk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh baginda Rasul Nabi Muhammad, Rasulullah itu berlaku adil kepada setiap istrinya. Bahkan satu ketika di dalam pertanyaan yang sepele aja nih Mas Agung, ketika Rasul ditanya oleh salah satu istrinya, ya Rasulullah, siapa di antara kami istri-istrimu yang paling kau cintai? Nabi bilang sama istrinya itu, kalau kamu mau tahu siapa yang aku paling cintai, nanti kalian berkumpul di satu tempat, nanti aku akan beritahu siapa yang paling aku cintai. Lalu kemudian istri tersebut setelah dikatakan seperti itu, Nabi kasih kepada istri itu sebutir korma. Tapi Nabi bilang jangan kamu kasih tahu yang lain. Dan Nabi berikan juga kepada istri-istri yang lain.
sebutir korma dan Nabi katakan jangan kau berikan kepada yang lain. Jangan kau kasih tahu kepada yang lain. Akhirnya ketika mereka berkumpul, Nabi bilang, kalian mau tahu siapa yang paling aku cintai? Yang aku beri sebutir korma. Akhirnya semuanya pada senyum-senyum sendiri. Oh kalau begitu saya, kalau begitu saya, kalau begitu saya. Tuh, lihat bagaimana memberikan keadilan di dalam perkara yang sifatnya verbal dalam bentuk ucapan. Tetapi itu dibolehkan. Contoh misalnya ya ibu masak buat suami. Ketika masak sebenarnya masakannya kurang enak Pak. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan ada bohong yang boleh. Contohnya apa? Untuk apa? Untuk yang hal itu. Bapak bilang Masya Allah masakannya luar biasa enak. Tapi tambahin Pak di belakangnya. Tapi ibu perlu belajar lagi biar lebih enak lagi Bu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kami persilakan selanjutnya Bapak Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam Al-Quran Allah lebih mendahulukan agar orang itu berbuat adil daripada berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Pertanyaannya, bagaimana aplikasinya manakala seorang menjadi pejabat, menjadi hakim, dan juga menjadi kepala rumah tangga, harus lebih mendahulukan keadilan daripada berbuat kebaikan. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syaiful dan kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, hatiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta, garis Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya yang akan diawali dari Kiai Haris untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Syaiful. Mendahulukan keadilan daripada perbuatan baik. Bagaimanakah memaknainya Kiai? Ya, sedikit barangkali memperkaya wawasan Bapak. Khatib Jumat itu ketika dia menutup khutbahnya itu harus menyampaikan ayat Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba ila akhirih. Al-Quran menjelaskan, menetapkan itu lebih dahulu adil baru ihsan. Ini sejarahnya Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz mewajibkan kepada khatib di zaman itu, karena sebelumnya itu ada sekte saudara-saudara kita itu yang di saat ujung dari khutbah itu mencaci maki sahabat Nabi. Nah, maka disyariatkannya oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz untuk membaca itu. Nah, lebih dahulu mana? Kalau konteks ayat ini yang menyangkut tentang kehidupan, maka berlaku adil harus didahulukan ketimbang ihsan. Tetapi kalau di rumah tangga, ihsan harus dominan ketimbang adil. Dibalik Pak, beda. Tapi kalau buat hukum kemasyarakatan harus keadilan. Sayyidah Maimunah, salah satu istri Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, malam di tempatku kuberikan kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi tidak datang, apa mau bilang Nabi tidak adil? Tidak. Jadi keadilan itu kalau di rumah tangga itu, ibu sebenarnya dikasih tidak UMPR, umpamanya dikasih apa tuh namanya? UMR.
Ibu tidak dikasih UMR, ibu damai-damai aja, orang sini mah baik-baik, damar ya. Padahal bapak tidak adil umpamanya. Nah, jadi keadilan di rumah tangga itu dia bisa diatasi dengan ihsan. Tetapi kalau keluar dari rumah tangga nggak bisa, harus adil, harus didahulukan. Karena memang Allah ketika ayat yang menjelaskan semacam ini, Nabi selalu mengatakan bada'u bima bada Allah. Setiap sesuatu mulailah sebagaimana Allah memulainya. Seperti inna sofa wal marwata min sa'ira. Sofa dulu nggak boleh dari marwah. Begitu juga ketika adil dengan ihsan, penerapannya semacam itu. Nah Ustadz Ahmad Khan, artinya ketika kita seringkali menetapkan keadilan. Jadi ada orang mengatakan ketika melakukan apapun hadirkan Allah di situ. Ketika kita bisa menyadari bahwa keputusan yang kita ambil adalah ada campur tangan Allah di situ, bagaimanakah mengukurnya? Mengukurnya, iya. Artinya ini keputusan Allah, nah ini keputusan akal saya sendiri, begitu Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menetapkan satu hukum, apakah di dalam ketetapan yang kita tetapkan ini bercampur tangan dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bagaimana kita bisa mengambil tolak ukurnya? Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innallaha ma'al qadhi ma lam yajur, fa idza jara takhala anhu walazimahu syaiton. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama seorang hakim. Ketika menetapkan satu keputusan hukum, maka Allah bersama hakim. Tapi selama, kata Nabi Muhammad, hakim tersebut tidak menyimpang dari syariat Allah. Ketika dia sudah menyimpang dari syariat Allah, dia menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya, dari sesuatu yang harus dia sampaikan, maka Allah akan pergi meninggalkan dia, walazimahu syaitan, dan syaitan yang akan menemani hakim. Berarti di saat kita mau tahu nih kira-kira yang kita putusin nih bersama dengan ketetapan Allah apa enggak, lihat aja diri kita nyimpang apa kagak, bener apa kagak, secara hukum syariatnya kita melanggar apa kagak. Kalau kita benar sesuai dengan apa yang di dalam Quran dan hadis Nabi dan kita nggak menyimpang, berarti di dalam keputusan kita ada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersama hakim tersebut. Tapi ketika sudah menyimpang, keluar dari jalur syariat, maka bisa jadi dan betul ditegaskan oleh Nabi, ketika kita sudah menyimpang, maka pada saat itu Allah meninggalkan hakim tersebut dan lazimahu syaitan, syaitan yang menemani dia. Nah Kiai, artinya dalam hal ini adalah hakim yang memang mengimani Allah. Bagaimana dengan hakim yang tidak beriman kepada Allah, artinya memiliki keyakinan lain? Apakah keputusannya juga akhirnya bisa kita terima, sementara itu diputuskan dengan keyakinan yang lain, Kiai? Iya, baik. Bagi orang yang tidak seagama, maka dia tidak boleh ya mengintervensi ketika hal-hal itu menyangkut urusan keagamaannya. Itu mengapa sistem peradilan di Indonesia ada peradilan agama. Ini kan sebenarnya untuk orang Islam. Hanya untuk orang Islam ini, tidak berlaku bagi orang non-muslim. Tetapi di luar dari perkawinan, talak, ya warisan, maka di pengadilan negeri diberlakukan secara sama. Nah maka orang Islam itu sebenarnya dia tidak akan dirugikan karena memang ada sistem peradilan yang memberikan proteksi tentang pelaksanaan hukum Islam. Tapi ketika menyangkut hukum yang bersifat nasional, dagang, perdagangan, administrasi negara, enggak ada spesialisasinya. Maka dia berlaku secara umum. Kemudian di dalam kita punya kitab undang-undang ini, ya mohon maaf kita menyebutkannya ini sampai dengan kita merdeka sampai saat ini kita belum punya KUHP perdata maupun pidana secara tersendiri. Kita mesti rada-rada maklum sedikit karena ini memang aslinya dari Burgerlijk Wetboek itu dari Belanda. Dari kode penal Perancis yang nuansanya itu tidak berdasarkan keagamaan. Tetapi seorang hakim merdeka ketika melihat segala sesuatu itu berdasarkan nilai secara kemurnian. Di dalam perintah itu kan dalam Al-Quran itu maknanya itu wa'mur bil urfi wa'arid anil jahli. Kata ma'ruf itu sebenarnya baik menurut agama, baik menurut akal, dan baik menurut kemanusiaan itu yang disuruh sama Al-Quran.
Tetapi ketika berbicara tentang umat, kuntum khaira ummatin, kalian khair digunakannya bukan ma'ruf. Karena apa? Perspektifnya hukum Islam. Hasan artinya baik juga, itu yang punya konotasi ya dunia akhirat, fi dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tetapi ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan kebijakan, yang diperintah itu ma'ruf. Baik menurut agama, baik menurut akal, baik menurut kemanusiaan. Jadi hakim muslim ditaruh di mana saja, dia pasti kebijakannya, keadilannya pasti memenuhi syarat kemanusiaan. Baik, terima kasih Kiai Haris, Ustadz Ahmad Han yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita, nasihat-nasihat kepada kita. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita, terutama dalam menetapkan keputusan. Ingatlah, kita saat ini hanyalah di dunia, kelak apa yang kita putuskan akan diputuskan, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang saat ini menempel dalam diri kita. Tangan, kaki, semua akan berbicara dan mereka adalah saksi yang paling benar. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda yang bisa Anda ikuti di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tengadahkan tangan ke langit, kita tundukkan kepala kita ke bumi, hati kita hadapkan dalam tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu dalam melaksanakannya. Allahumma aslihil imama wal a'immah war ra'iyah war ra'iyah wa alif qulubahum fil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku